Terima kasih, ada kembali di Anyus Pagi pemirsa. Seorang pria lansia dievakuasi bersama kedua anaknya usai 4 hari terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan terpisah dari istri dan kedua anaknya yang lain. Sementara sebelumnya ratusan pengungsi di Desa Hikong, Kabupaten Sika harus dipindahkan akibat terdampak guguran material. Saat ini gunung meletus, gunung meletus, baru gunung meletus, orang semua lari, boru. Petugas kepolisian harus membopong Aloysius dari kediamannya untuk dievakuasi ke tempat pengungsian bersama dua anaknya. Lansia yang sulit berjalan ini hanya dapat menunggu pertolongan saat terjebak selama 4 hari di kediamannya. Aloysius harus terpisah dari istri dan dua anaknya yang lain yang terlebih dahulu dievakuasi ke tempat pengungsian. Usai dievakuasi, pria lansia ini dibawa ke posko pengungsi di Desa Oputobi, Kecamatan Titehena untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang lain. Tangis haru anggota keluarga Aloysius pecah saat pihak kepolisian berhasil mengevakuasi pria lansia tersebut. Sebelumnya petugas gabungan memindahkan 300 pengungsi di Desa Hikong, Kabupaten Sika menuju posko Desa Konga. Ratusan warga ini dievakuasi kembali karena terdampak guguran material Gunung Lewotobi laki-laki. Abu vulkanik yang menyebar di wilayah sangat tebal dalam 2 hari belakangan yang berpotensi berdampak pada kesehatan para pengungsi. Karena debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi banyak kan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Yang banyak material dari abu ada Gunung Lewotobi ini terbawa sampai ke arah Hikong, tempat-tempat mereka mengungsi. 7 unit truk dikerahkan untuk mengangkut ratusan pengungsi beserta barang milik mereka. Dari Flores Timur, Jody Nura, Anyus melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan belasan juta rupiah. Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link
judi, ya, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia, ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis saat mendengar curhatan ibu-ibu tentang dampak judi online yang mereka rasakan. Tidak hanya harus membanting tulang, bahkan ada juga yang harus bercerai akibat suami kecanduan judi online. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu emang jahat, sampai kita divorce gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan. Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkom DIY Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdiji. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Dia mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga itu Pak. Pasti enggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Ya. Apa kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdiji,
sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 2 anak buah Thomas Lembong sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sementara itu, tim hukum Lembong mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan tersangka mantan Mendak tersebut tidak sah. Kejaksaan Agung memeriksa 2 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan 2 saksi tersebut merupakan bawahan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Namun demikian, Kapus Penkum enggan menyebut materi pemeriksaan secara detail. Peran-peran beliau, ya kan, dia kan sebagai saksi. Kalau saksi itu apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang peristiwa ini, ya kan? Itulah peran saksi. Berarti bagiannya sebagai pekerjaan di bidang ya, sebagai kementerian. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenangan impor gula. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Atas penetapan tersangka ini, tim kuasa hukum Tom Lembong mengajukan pra-peradilan dan telah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Lembong tidak sah karena menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak memperlihatkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan, Sobirin Nur atau Paman Birin, dalam sidang pra-peradilan. Paman Birin sendiri yang sempat dinyatakan hilang tiba-tiba muncul memimpin apel. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sobirin Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Sobirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Sobirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Sobirin Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama sebelum adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. 6. Menghukum termohon untuk bagi sejumlah nihil. 7. Menolak selain dan selebihnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sobirin Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Sobirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga menyita uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija, yaitu Jakarta Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang siang tadi. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B.
Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang pasar Tanah Abang. Dul menampung aspirasi pedagang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Efeknya, karena itulah maka orang kan akan mengalokasi yang namanya kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah memberikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah diberikan, itu arti indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelum belusukan ke pasar, Dul sempat berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Dul bersama tokoh Betawi Bim Benyamin bernyanyi bersama lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menerima dukungan dari warga saat melakukan belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono berkomitmen akan membenahi pendataan warga miskin saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan. Membenahi lingkungan kumuh Jakarta menjadi ruang terbuka hijau merupakan salah satu program yang akan diusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Pasangan nomor urut 1 ini juga berjanji menciptakan 1 juta lapangan kerja bagi pemuda Jakarta dan mendukung pengembangan pelaku UMKM serta program 1 RW 1 miliar demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Hal ini terungkap saat Ridwan Kamil belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur bersama komunitas relawan Sarana Informasi Ahmad Azran Peduli. Ya, nanti ada konsepnya mengatasi kekumuhan tidak harus selalu menggusur ya. Bisa kita tata ulang, warga tetap tinggal di tempat yang semula. Sementara itu saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono merespon keluhan masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh bantuan. Mantan Menteri Pertanian ini berkomitmen untuk memperbaiki serta memaksimalkan peran RT RW melalui dana pengembangan RT RW 1 miliar rupiah yang salah satunya dapat digunakan untuk pendataan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Jakarta. Ini masih suka ada keluhan-keluhan seperti itu di lapangan. Makanya nanti peran RT RW ini akan benar-benar kita tingkatkan dalam konteks pendataan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jika terpilih, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadikan Jakarta sebagai Jakarta baru, Jakarta maju dengan menuntaskan permasalahan transportasi, pengangguran hingga pemenahan lingkungan kumuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 TV kabel berlangganan di Kota Palu dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah oleh PT Digital Vision Nusantara atau MNC Group. Sementara itu, Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara kembali melanjutkan sidang perkara pelanggaran hak cipta oleh TV kabel yang meredistribusi siaran MNC Group tanpa izin. SWAT TV Palu dan Raki TV Palu resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah oleh Area Manajer Sulawesi K Vision MNC Group, Andi Rian Diantenri Vene, Selasa 5 November 2024 lalu. Diketahui SWAT TV dan Raki TV diduga melakukan penayangan siaran televisi melalui jaringan kabel tanpa izin yang kemudian dibebankan kepada pelanggan mereka. Tindakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi industri penyiaran dari praktik ilegal yang merugikan. Atas laporan ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita menyiapkan secara analog, di mana untuk siaran MNC Group itu harus disiarkan melalui digital dan harus ada izin resmi dari kami seperti itu. Kami sudah berapa kali mencoba untuk koordinasi dengan mereka, tapi sampai saat ini tidak ada etikat baik dari pihak terlapor. Benar bahwasanya Polda Sulawesi Tengah telah menerima laporan tentang dugaan tindak pidana hak cipta, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen yang disampaikan oleh Saudari Andi Dian Tenri Vene sebagaimana laporan polisi nomor LP
246 Romawi 11 tahun 2024 SPKT Polda Sulsel Tengah. Sementara itu, Pengadilan Negeri Ternate Maluku Utara kembali menggelar sidang perkara pelanggaran hak cipta dengan terdakwa M. Bahmid dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Selasa siang. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi dari Kavision dan 4 FTA MNC Group. Para saksi mengungkapkan bahwa terdakwa selaku pemilik perusahaan TV kabel Bintang Kejora tidak memiliki hak atau izin untuk menyiarkan konten atau tayangan dari MNC Group. Memang tidak pernah ada kerjasama tersebut dan juga mengenai izin-izin yang diberikan oleh Kominfo dan juga KPID. Tapi menyatakan bahwa izin dari Kominfo untuk izin penyiaran memang ada, tapi izin untuk menyiarkan channel-channel MNC Group itu tidak dimiliki oleh KPID. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum juga membuka sejumlah bukti kuat berupa alat yang digunakan terdakwa serta bukti terdakwa menyiarkan siaran MNC Group. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah dan Ternate Maluku Utara, Jamie Hendrik, Ismail Sengaji, Ainus melaporkan.